Dan inilah konflik Muhammad Fadlan dan Rahmawati yang makin memanas. Ya, Rahmawati dan Fadlan yang mulainya sebagai rekan bisnis di mana ibunda Didi Mahardika itu menanam modal sejumlah 5 miliar akhirnya putus di tengah jalan serta mencuatkan kisruh berbumbu isu asmara. Dan heboh kisah cinta tak berbalas Rahmawati pada Fadlan seperti yang diungkapkan pengacara Fadlan itu langsung mencuatkan reaksi Benny Sumarno, suami Rahmawati. Mengaku tersinggung atas pengakuan pengacara Fadlan yang memojokkan istrinya, Benny Sumarno pun siap menggugat suami Lira Firna dan pengacaranya itu. Dan langkah hukum sang suami yang mendapat dukungan penuh dari Rahmawati ini pun tak sekedar gertak sambal, namun akan segera ditindaklanjuti seperti yang dilapkan Benny Sumarno kemarin saat mendampingi sang istri. Ya jelas lah, tersinggung, suami saya sangat tersinggung. Kelihatannya orangnya ini malah mungkin mau gugat dia. Kalau benar loh ya omongan yang di medsos kemarin ada pertanyaan katanya menurut pengacaranya ya yang ngomong gitu ya silakan berhubunganlah sama suami. Bahwa satu ketika Fadlan Muhammad ini dipanggil oleh Bu Rahmawati ke kediaman. Bu Rahmawati mengatakan bahwa bagaimana perasaan kamu ke saya? Bagaimana perasaan kamu ke saya? Yang ini ditafsirkan oleh saudara Fadlan dan saudara AA itu cinta. Saudara Fadlan menjawab, saya nggak ada apa-apa dengan ibu. Ini nanti saya serahkan suami saya, itu udah hoax itu kena undang-undang ITE itu. Saya kenal baik dengan Pak Benny suami ibu. Udah deh nggak apa-apa, kata Didi, putranya Bu Rahma. Nah, ini tentu berimplikasi. Maka langsung spontan saudara Fadlan Muhammad mengatakan saya nggak bisa Bu berbisnis urusannya dikaitkan dengan perasaan. Maka jangan sampai ada bahasa ya cinta ditolak hukum bertindak. Nanti kita runding lagi diskusi. Suami saya lagi rundingan sama timnya, tim pengacara juga. Di balik mencuatnya kabar cinta bertepuk sebelah tangan Rahmawati pada Fadlan yang tengah mendulang kehebohan, inilah awal mula perkenalan Rahmawati dan Fadlan. Pertemuan itu diakui Rahmawati berawal dari Didi Mahardika, anaknya yang mengenalkan Fadlan pada sang ibu. Mulai mengenal Fadlan yang jauh berbeda usia, bagai langit dan bumi darinya, Rahmawati pun mulai mengundang suami Lira Firna itu sebagai MC di beberapa acaranya. Dari sinilah Fadlan yang tengah menggeluti sebuah bisnis di kawasan Batu Malang mengajak Rahmawati untuk bergabung hingga menggelontorkan uang senilai 5 miliar rupiah. Lalu mengapa akhirnya Rahmawati memilih mundur dari bisnis bersama Fadlan? Benarkah karena cintanya ditolak seperti yang digembar-gemborkan pihak pengacara Fadlan? Jadi itu mulai bulan Agustus 2016. Waktu itu Fadlan memang saya dikenalin oleh Didi, kemudian saya hire dia sebagai pembawa acara MC. Udah 2-3 kali lah gitu. Nah pada kesempatan itu kemudian dia ngomong-ngomong katanya ini sedang kepepet, dia perlu ada suntikan dana lah untuk suatu usaha, satu bisnis, proyek kondotel katanya begitu. Dia bawa tuh proposal segala macam gitu. Nah ya saya waktu itu tidak punya kecurigaan apa-apa karena kalau dilihat dari sepintas itu cukup bagus lah ya masalah bisnis itu. Bisnis is business. Itu loh. Jadi kalau bisnis ya bisnis dirangkai dengan perasaan, ini pasti nggak nyambung. Kabar cinta tak berbalas sontak menimbulkan reaksi keras dari putri presiden pertama RI itu. Tak hanya menyangkal pengakuan Fadlan terkait adanya rasa suka, benarkah Rahmawati menilai tindakan Fadlan sekedar mengalihkan pokok persoalan yaitu utang senilai 4 miliar lebih yang harus segera dibayarkan Fadlan pada Rahmawati. Pertama itu satu usaha pencemaran nama baik ya.
Kedua itu sensasi murah. Ketiga dia mau mutasi soal, mengalihkan soal dia punya utang kok, dia punya kewajiban untuk bayar kok jadi ke sana. Kan itu makanan empuk orang yang nggak ngerti. Jadi itu bohong besar. Saya cuma minta uang saya dikembalikan sesuai janjinya. Ya. Udah itu aja. Kenapa jadi harus ada soal percintaan, ini aneh jadinya. Itu soal utangnya dia, soal kewajiban dia memang sudah harus mengembalikan, begitu logikanya. Mbak percaya nggak seorang penipu ada tempat di hatinya saya itu kan? Hah? Yang benar aja, betul kan? Seorang penipu maksud berada di tempat hati saya itu nggak mungkin lah. Dari kabar cinta Rahmawati yang ditolak Fadlan, benarkah Aisyah Putri yang telah bercerai dari Ustadz Al-Habsyi tak mendapat semua tuntutannya dalam sidang putusan perceraian kemarin? Lalu benarkah Luki Hakim yang telah membacakan ikrar talak untuk Tiara akan memberikan uang mut'ah berbentuk emas untuk Tiara sebagai ganti mas kawinnya dulu? Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Mila Rahmawati. Nah pemirsa, tidak kalah panas nih dari munculnya isu asmara di kasus perseteruan Fadlan Muhammad dan Rahmawati adalah sidang keputusan cerai antara Al-Habsyi dan Putri Aisyah kemarin. Gagal mendapatkan tabungan deposito untuk anak-anaknya senilai 5 miliar. Benar nggak ya kalau Aisyah kabarnya hanya mendapatkan 15 juta rupiah per bulan? Lalu bagaimana nih dengan Luki Hakim yang katanya akan memberikan uang mut'ah berbentuk emas kepada Tiara Dewi pasca bercerai? Nah pemirsa, semua berita itu dapat Anda saksikan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.